Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya rindu pagi hari ini kita semua yang ada di rumah boleh dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur dalam mengawali pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya edisi Kamis 13 Agustus 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui nama Yesus Tuhan pengantara kami, Bapa yang terus mengasihi kami, Bapa yang bukan hanya menciptakan kami, tapi juga terus memberikan kepada kami segala kelengkapan dalam hidup sampai hari ini ya Tuhan, kekuatan, kesehatan dan semangat Tuhan terus karuniakan bagi kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah kami, Engkau yang membuat kami Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan saat ini ya Tuhan. Kami boleh bertahan, kami boleh hidup dalam seluruh kekuatan, itu semua karena anugerah Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan kesanggupan untuk boleh terus menjalani hidup kami memuliakan Engkau. Di seluruh hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Olehnya itu pada pagi hari ini, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara Tuhan urapi dia, berikan dia Tuhan kemampuan boleh berbicara menurut perintah Tuhan. Dan setiap telinga kami yang mendengar boleh mendengar dengan baik. Hadirlah ya Allah menuntun setiap pribadi kami, jumpai kami semua. Sehingga firman-Mu hari ini ya Tuhan boleh menjadi pegangan kami menuntun hidup kami sepanjang kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur dan sediakan hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita hari ini dipilih dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai ayat 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Pembacaan kita hari ini diberikan sebuah tema, jangan egois. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pasal 8 kitab Injil Matius ini berbicara tentang, penulis ingin menceritakan tentang Yesus dan kuasa ilahinya. Bagaimana Yesus menunjukkan otoritasnya, otoritas ilahi yang ada pada dirinya. Pasal 8 ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa dia punya otoritas atas penyakit tubuh manusia yang terkadang tidak tertahankan oleh manusia. Dia menyembuhkan seorang yang penyakit kusta, dia menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, dia menyembuhkan ibu Petrus, dan banyak orang-orang yang lain yang datang kepada dia membawa penyakit dalam tubuh mereka disembuhkan oleh otoritas ilahi dalam diri Kristus. Lalu kemudian ayat yang sebelumnya, ayat 23 sampai ayat yang ke-27 berbicara bagaimana Kristus memiliki otoritas atau kuasa atas bukan hanya penyakit di tubuh, tapi juga atas alam semesta. Bagaimana dia meneduhkan angin ribut, bagaimana dia menenangkan danau yang berkecamuk pada saat itu. Dan bukan hanya berhenti sampai di sana Bapak Ibu. Ayat pembacaan kita hari ini berbicara bagaimana Kristus pun memiliki otoritas atas iblis, atas setan. Bahkan kalau kita baca seluruh rangkaian Alkitab, yang paling menakutkan dari manusia yaitu kematian, Kristus pun berotoritas dan berkuasa di sana.
Pembacaan kita hari ini berbicara tentang dua orang yang kerasukan setan di daerah Gadara. Daerah Gadara menurut pandangan orang Yahudi adalah daerah orang kafir yang bagi mereka enggan untuk melangkahkan kaki ke sana, enggan untuk bersentuhan dengan orang-orang di sana. Tapi Kristus di dalam kuasa Dia, di dalam kasih Dia menembus batas, Dia masuk ke dalam daerah orang Gadara untuk menyatakan kuasanya di sana terhadap setan-setan yang sedang mengikat dua orang yang kerasukan di sana. Dikatakan ketika Dia bertemu dengan di sana dua orang yang kerasukan setan, Yesus menyatakan otoritasnya. Dia mengusir setan dari tubuh dua orang itu. Lalu kemudian setan itu pindah ke dalam kawanan babi yang sedang digembalakan di daerah setempat. Kawanan babi yang begitu banyak yang kemudian dirasuk oleh setan, dalam bahasa Markus dikatakan legion, dalam jumlah yang banyak. Kemudian melarikan diri, lari lalu kemudian jatuh ke dalam danau dan mati di dalam air. Dalam pandangan manusiawi, ini pasti kerugian yang besar bagi pemilik bayi-babi itu. Tetapi Kristus memperlihatkan kepada kita nyawa manusia satu pun itu jauh lebih berharga daripada apapun. Bahkan demi nyawa manusia yang begitu berharga ini, Allah Bapa mengutus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati menyelamatkan kita, untuk kemudian mencurahkan darahnya bagi nyawa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melihat akan peristiwa ini seharusnya orang-orang yang mendengarkan berita ini begitu bersuka cita. Ada nyawa saudara mereka yang kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang tadinya hidupnya kerasukan setan, tidak berpakaian, mereka tidak karu-karuan, kata Injil Markus, mereka tidak berpakaian. Lalu kemudian ketika disembuhkan oleh Kristus, mereka tidak lagi dirasuk oleh setan. Sekarang mereka berjalan menjadi orang yang waras dan berpakaian. Harusnya membuat mereka bangga, bahagia. Saudara mereka kembali kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 34 pembacaan kita mengatakan, bahkan Injil Markus dan Injil Lukas pun mencatat bahwa ketika orang-orang pulang menceritakan tentang peristiwa ini, itu para penjaga kawanan babi itu, orang-orang seluruh kota keluar dan datang kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka mendesak Yesus untuk pergi meninggalkan daerah mereka. Bagi mereka Yesus hari itu bukan datang sebagai seorang yang menyatakan sebuah kebaikan, tapi bagi mereka ada sebuah kerugian. Kebutuhan hidup mereka disentuh oleh Yesus, kenyamanan hidup mereka disentuh oleh Yesus. Bagi mereka ini bukanlah hal yang mensukacitakan, tapi ini adalah hal yang merugikan mereka. Bukankah kadang-kadang kita demikian, Bapak Ibu? Demi sebuah kebutuhan hidup kita, demi kenyamanan hidup kita, kadang-kadang kita mengusir Yesus dari kehidupan kita. Kita hanya minta mau berkat Tuhan, tapi kita tidak inginkan pribadi Yesus. Kita hanya kadang-kadang memikirkan untuk kepentingan kita, tapi kita tidak mengingat saudara-saudara kita. Sehingga kadang-kadang hidup dalam dunia saat ini begitu banyak orang yang hidup dalam keegoisan. Lalu kemudian apa yang menjadi respon dari orang yang dirasuk setan ini? Matius tidak menuliskannya bagi kita, tetapi Markus dan Lukas menuliskan bahwa ketika mereka melihat diri mereka sudah kembali dalam keadaan yang seutuhnya sebagai manusia yang waras, mereka mau mengikuti Yesus. Tapi Yesus mengatakan, jangan, tinggallah engkau menjadi saksiku di kotamu sendiri. Orang yang tadinya kerasukan, ketika mereka berjumpa dengan Kristus, mereka dibebaskan oleh Tuhan dan mereka kemudian menjadi saksi Kristus, menyatakan kebaikan Kristus bagi orang-orang sekitar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita pun demikian. Kita menjadi saksi Kristus di mana Tuhan mengutus kita. Memperlakukan diri kita, belajar berempati dengan orang di sekitar kita dan tidak hanya mementingkan keegoisan pribadi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Kristus begitu memberikan kepada kami sebuah penghargaan akan nyawa manusia. Menunjukkan kepada kami ya Tuhan bahwa nyawa kami, hidup kami Tuhan begitu berharga. Ajarkan kami Tuhan menghargai kehidupan kami yang Tuhan karuniakan, bahkan yang Tuhan sudah tebus dengan darah yang mahal.
Sehingga kehidupan kami yang kami jalani dalam dunia ini adalah hidup yang benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup yang kami isi dengan hal-hal yang selayaknya yang Tuhan kenan. Sehingga kehidupan kami bukan menjadi kehidupan yang sembarangan dan sia-sia. Ya Tuhan, di dalam seluruh hidup kami sepanjang hari ini, kami rindu Engkau menuntun menyertai kami semua. Berkati kami semua dalam seluruh pekerjaan kami Tuhan, baik di luar rumah maupun dalam rumah kami. Sehingga seluruh yang kami kerjakan hari ini, di dalamnya Engkau dimuliakan, kehidupan kami diberkati. Berkatilah kami ya Tuhan yang hari ini boleh bersuka cita oleh karena berkat-berkat Tuhan, baik melalui ulang tahun, melalui lulus ujian, melalui promosi-promosi jabatan, bahkan banyak berkat Tuhan yang terus kami alami. Ajarkan kami terus Tuhan bersyukur kepada Engkau. Kami juga berdoa bersehati bersama setiap saudara-saudara kami yang hari ini bergumul, secara khusus mereka yang sedang sakit. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang punya kuasa atas seluruh penyakit tubuh kami. Engkau Allah menjamah tubuh yang sakit, menyembuhkan yang sakit. Setiap mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi, berduka, kami mohon Tuhan yang menghapus air mata mereka, gantikan dengan penghiburan yang sejati. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, setiap mereka yang hari ini hidup dalam kemelut hidup yang pelik oleh karena kehilangan pekerjaan, oleh karena tidak tahu harus kemana untuk mencari demi sesuap makan bagi anak istri keluarga mereka. Tuhan berkatilah mereka, berikan kepada mereka Tuhan segala kecukupan dalam hidup melalui cara-Mu sendiri. Kami terus berdoa bersamanya Tuhan untuk kondisi bangsa negara kami. Di tengah-tengah pandemi hari ini, Tuhan izinkan ada begitu banyak bencana yang terjadi. Kami tahu ya Tuhan, kalau Engkau mengizinkan ini terjadi, Engkau Allah akan menyertai kami semua dengan kuat boleh melaluinya. Berkatilah saudara-saudara kami ya Tuhan, terus berpengharapan kepada Engkau. Terus berdoa untuk pemerintah kami, berkati Tuhan agar mereka boleh menerapkan kebijakan yang terbaik untuk kepentingan seluruh rakyat banyak. Kami juga berdoa bersehati bersamanya Tuhan untuk saudara-saudara kami di Libanon yang saat ini terus Tuhan kehilangan keluarga mereka oleh karena situasi hari ini. Engkau Allah yang mengaruniakan damai bagi mereka, Engkau Allah yang mengaruniakan penghiburan bagi mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, menyerahkan keutuhan gereja kami, Engkau berkati, sekalipun masing-masing kami Tuhan harus beribadah dari rumah-rumah kami. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan melalui media virtual yang ada. Kami diizinkan masih boleh berjumpa dalam setiap kesempatan yang ada melalui media ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, tidak memiliki kemerosotan iman, tapi justru Tuhan semakin lagi kami memiliki pertumbuhan iman dari hari ke hari. Karuniakanlah kepada kami Tuhan satu waktu nanti boleh kembali bertemu di rumah Tuhan untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan di dalam fellowship kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan kami, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami tahu Allah yang mendengar, Allah yang sanggup menjawab menurut seluruh doa kami menurut waktu dan rencana Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani seluruh aktivitas kita hari ini dan kiranya Tuhan terus memberkati kita. Shalom.